Halo, selamat datang di channel ini. Video kali ini menceritakan pembunuhan seorang gadis 15 tahun dari Nasham, Leicestershire yang berlangsung pada bulan November 2015 oleh seorang pria berusia 27 tahun yang telah menghubunginya di situs jejaring sosial Facebook. Kelly Haywood lahir pada bulan Agustus 2000 dari pasangan Stephanie dan Martin. Kelly memiliki 7 orang saudara. Dia sangat dekat dengan keluarganya, terutama adik perempuan terkecilnya dan ibunya, Stephanie. Kelly seorang gadis yang sangat populer, dan seperti gadis remaja lain seusianya, dia menghabiskan waktu dengan handphone dan sangat aktif di sosial media Facebook. Pada 13 November 2015, Kelly meminta izin kepada orang tuanya untuk menginap di rumah salah seorang temannya yang ibunya kenal. Martin, ayahnya, mengantar Kelly dan menurunkannya di Ipswich Community College pada pukul 6 sore. Tidak ada yang terjadi pada hari itu. Keesokan paginya, Kelly meminta izin untuk menginap lagi. Orang tuanya pun mengizinkannya. Namun setelah itu, tidak ada kabar dari Kelly. Orang tuanya merasa khawatir, namun menganggap Kelly sedang sibuk bersama temannya dan berusaha menenangkan hati mereka. Pada hari Minggu di tanggal 15, seorang warga sekitar menemukan handphone Kelly yang hancur di jalanan. Orang itu menelepon kontak terakhir di histori handphone yang ternyata milik temannya Kelly. Temannya Kelly kemudian menelepon Stephanie, ibu Kelly. Stephanie merasa kaget karena dia berpikir teman Kelly yang meneleponnya adalah teman yang Kelly minta izin untuk menginap di rumahnya. Namun temannya Kelly ini berkata dia belum menemuinya sejak Jumat lalu. Stephanie pun semakin panik. Tidak ada aktivitas di sosial media Kelly, dan semua orang berkata dia tidak melihat dan berbicara dengan Kelly. Orang tuanya merasa dia harus melaporkan hilangnya Kelly. Detektif David Sandel memimpin jalannya penyelidikan, dan penyelidikan pun berlangsung sangat cepat. Lebih dari 400 polisi membantu. Laptop dan handphone Kelly yang sudah hancur diperiksa. Polisi memeriksa pesan, posting, dan interaksi di sosial media Kelly. Dan mereka juga menanyakan tentang Kelly pada teman-temannya secara online. Namun, tidak ada yang terasa aneh. Stephanie merasa ada sesuatu yang salah, dan sesuatu telah menimpa putrinya. Tragisnya, 2 hari kemudian, kasus orang hilang ini berubah menjadi kasus pembunuhan. Pada hari Senin 16 November, polisi mengumumkan telah menangkap 2 orang yang dicurigai telah melakukan penculikan setelah melakukan pencarian di lingkungan sekitar. Polisi menemukan pakaian Kelly dalam radius 10 mil. Kurang dari 24 jam, 2 orang tersebut berubah status dan saat ini menjadi tersangka pembunuhan Kelly. 18 November 2015, polisi menemukan tubuh Kelly disembunyikan di pagar tanaman dekat sungai. Hakim mengatakan Kelly memiliki begitu banyak cedera wajah serius, rahang dan hidungnya hancur, sehingga dia harus diidentifikasi melalui catatan giginya. Sekujur tubuhnya pun dipenuhi luka karena melindungi diri. Ada 42 tulang patah di tubuhnya, 16 tulang di wajah, dan 6 luka cabikan di belakang kepalanya. Pemeriksaan postmortem juga mengkonfirmasi bahwa dia telah mengalami kekerasan seksual. 2 tersangka yang membunuh Kelly itu adalah Luke Harlow dan Stephen Bittman. Bagaimana dan mengapa hal ini bisa terjadi? Di bulan itu menjelang pembunuhan Kelly, Luke Harlow sudah mencoba menghubungi beberapa anak di bawah umur. Yang termuda berumur 13 tahun. Di beberapa pesan, Harlow berkata dia akan menculik dan menjadikan anak-anak itu budak. Pada 31 Oktober 2015, Kelly mendapat permintaan pertemanan di Facebook dari Luke Harlow. Kelly pun menerimanya, dan mereka mulai bertukar nomor handphone. Harlow dan Kelly bertukar pesan teks selama 2 minggu setelah kotak awal di Facebook. Melalui pesan teks, Harlow mendekati Kelly dan memberikan berbagai pujian untuk Kelly. Kelly merasa nyaman dengan Harlow pada saat itu dan membuatnya percaya bahwa Harlow adalah pacarnya.
Harlow dan Kelly berbohong mengenai usia mereka. Kelly mengaku dia berumur 19 tahun dan Harlow 26 tahun. Harlow mengajak Kelly untuk ke rumahnya, menonton, makan, dan bersenang-senang bersama. Mereka membuat rencana di tanggal 13 November, 2 minggu sejak mereka mulai berkenalan. Harlow meminta Kelly berbohong kepada orang tua dan temannya kemana dan dengan siapa dia pergi, dan membuat hubungan itu rahasia. Di tanggal 13, ayahnya pun mengantar Kelly, dan di Sabtu sore, Harlow mulai kehabisan minuman alkoholnya dan kemudian pergi ke tetangganya untuk meminta alkohol. Stephen Bateman, tetangganya pun juga tidak memiliki minuman alkohol. Mereka kemudian pergi untuk membeli dan kembali ke rumah Harlow. Stephen dan Kelly tidak pernah bertemu sebelumnya. Berjam-jam berlalu dan tidak terjadi apa-apa. Di Sabtu malam yang sudah larut, tetangganya yang lain mendengar suara benturan dan lemparan dari dalam rumah. Kelly yang sudah dipengaruhi alkohol dilecehkan secara seksual oleh Harlow. Kelly melarikan diri tanpa sepatu, tidak mengenakan apapun, dari pinggang ke bawah dan dikejar-kejar oleh Bateman. Seorang saksi mata yang rumahnya dekat dengan Harlow melihat dari jendelanya malam itu. Namun dia hanya menganggap petugas polisi berusaha menahan gadis itu ke tanah. Dan saksi itu menganggap bahwa ada pasangan yang berkelahi karena kemudian dia melihat pasangan itu bangun sambil berpegangan tangan. Dan dia tidak mendengar apapun lagi dari mereka. Bateman menyuruh Kelly ke parkiran mobil di mana dia mengalami pelecehan seksual yang menyeramkan. Kemudian dia melanjutkan berjalan dengan Kelly ke taman. Kelly berhasil melarikan diri dan mulai berlari. Tetapi Bateman berhasil menangkap dan Kelly memukul Bateman di wajah dengan batu bata. Bateman membalas dengan memukul Kelly hingga mati dengan batu bata itu. Sehari setelah dilaporkan hilang, polisi memeriksa pesan pribadi antara Harlow dan Kelly. Polisi mencari kediaman Harlow dan menggeledah rumahnya. Barang-barang milik Kelly masih berada di sana. Seketika itu, Harlow langsung dibawa untuk diinterogasi dan ditahan dengan alasan penculikan. Harlow mengakui Kelly berada di rumahnya dan dia tahu dia salah karena membawa anak di bawah umur. Namun dalam pengakuannya setelah kembali dari toko seusai membeli alkohol bersama tetangganya Bateman, Harlow tertidur dan meninggalkan Kelly dan Bateman berdua. Ketika bangun di pagi hari, Harlow menyadari Kelly tidak ada dan dia berpikir Kelly sudah pulang ke rumahnya. Setelah beberapa kali interogasi dilakukan, Bateman akhirnya mengaku dia dan Kelly memang meninggalkan rumah pada malam itu, dan akhirnya dia menceritakan di mana Kelly berada. Ketika polisi menemukan tubuh Kelly, tubuhnya hancur hingga polisi tidak membolehkan Stephanie dan Martin melihat putrinya dalam keadaan seperti itu. Pada tanggal 20 November 2015, sesaat setelah penangkapan, polisi mengumumkan Stephen Bateman didakwa atas pelecehan seksual dan pembunuhan. Luke Harlow didakwa atas pelecehan seksual pada Kelly dan dua anak lainnya berusia 13 dan 15 tahun. Januari 2016, pemakaman Kelly pun diadakan. Ratusan pelayat pun hadir. Mereka mencurahkan kesedihan dan kemarahan mereka dengan apa yang terjadi. Luke Harlow dihukum dengan masa penjara 12 tahun. Stephen Bateman divonis penjara seumur hidup dengan jangka waktu minimal 35 tahun. April 2021, Stephen Bateman diumumkan telah tewas dalam penjara dan tidak dapat dipastikan penyebabnya. Kisah Kelly Haywood diadaptasi dalam bentuk film pendek berjudul Kelly Love Story yang diproduksi oleh polisi Leicestershire dan Avixos Films, yang ditayangkan kepada anak-anak sekolah di Leicestershire dan Rutland dalam bentuk kampanye melawan pelecehan seksual anak dan eksploitasi seksual.